hanya dari data golongan darah Bapak Ibu. Makanya ini hari ini Bapak Ibu memang masih dalam tanda kutip bertanya-tanya. Antena Bapak itu masih tiung 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 karena belum dipraktekkan. Tapi saya yakin kalau nanti Bapak Ibu sudah sampai di lapangan dan bertemu dengan, dan itu akan membuat kita penasaran dalam mengajar. Justru karena kita sudah tahu perjalanan anak-anak ini, kita ngerti apa yang harus kita lakukan dan bagaimana cara membuka kekuatan mereka yang ada dalam DNA itu, yang masih tidur ngorok tadi. Yang saya katakan sampai kita dewasa itu hanya 5% yang terbuka. Selebihnya itu tidak terbuka, mohon maaf. Saya harus katakan di dunia pendidikan, di sekolah, banyak gen-gen kita itu ditidurkan oleh guru-guru. Kita dipaksa untuk menyukai suatu bidang. Contoh seperti saya, ibu saya nggak mengajari saya matematika. Harusnya waktu lepas transaksi berdagang itu, ibu saya itu ngajari saya menghitung, tapi dalam otaknya adalah bagaimana barang ini habis gitu. Nggak pernah dia ngajarin saya berhitung. Nah itu saya buka dalam diri anak saya yang cowok tadi, itu matematikanya jago banget, karena saya berdagang juga waktu hamil, saya ajarin dia menghitung. Itu apa yang terjadi? Dia jago banget matematika. Dan itu tidak bisa disamakan dengan anak lain. Tetapi saya juga mengerti bahwa untuk hidup di dunia ini kita bukan hanya jago matematika, kita punya kemampuan linguistik saja udah jadi duit. Makanya saya bisa keliling Indonesia, ya bisa meyakinkan kementerian dan lain sebagainya. Kalau bukan kemampuan dari mulut saya, itu dari mana coba? Dan tidak semua orang bisa membicarakan golongan darah. Saya punya beberapa tim, ya kita pernah dicoba untuk bicara bersama-sama membahas masalah tema yang sama, tapi energinya beda Bapak Ibu. Kenapa? Karena cara kita berbicara itu merupakan energi protein yang memancar ke segala lini. Itu tidak semua orang sama dengan kita. Jadi rezeki nggak ketukar itu benar. Jadi golongan darah itu sebagai penyerapnya, DNA itu adalah potensi yang diturunkan dari kedua orang tua kita. Dan potensi yang diturunkan adalah yang terus-terusan diolah oleh ibu kita waktu dalam kandungan. Itulah bakat kita. Jadi dari sini guru-guru mesti paham. Kenapa ada anak yang tidak bisa sama sekali mengerti tentang matematika? Sudah Bapak Ibu ajarkan mulai dari ini. Karena dalam gennya itu lemah. Tidak di-download oleh ibunya. Tidak dilakukan oleh berulang-ulang. Jadi Bapak Ibu, di daerah Bapak Ibu bisa baca tuh. Bisa baca kemampuan dipetakan dari wilayah itu, dari pekerjaan dari ibunya. Misalnya, kalau dari daerah ibu ini, rata-rata bercocok tanam, pertanian. Berarti anak-anaknya lemah dalam linguistik. Nggak mampu mereka terlalu banyak bicara. Tetapi kemampuan mereka ada di motorik halus. Mereka senang bekerja tangan. Kenapa? Ibu-ibu waktu mengandung, ketika dia bekerja menjadi seorang petani, dia akan memainkan pikirannya, tetapi tidak banyak berbicara. Tapi tangannya bekerja. Maka kenapa orang Israel waktu hamil itu nggak pernah mau tinggal di desa. Mereka pergi merantau ke kota. Tujuannya apa? Supaya anak dari dalam kandungan diajarkan sejak di dalam perut untuk belajar berkompetisi dan mengetahui masalah. Jadi dari sini kita bisa mengerti pemetaan bakat dari suatu wilayah atau dari murid-murid. Nah ini juga harus Ibu pikirkan untuk anak-anak yang di 2020 berapa kemarin yang COVID. Anak COVID kita harus terima dia 3-4 tahun ke depan. Guru-guru harus siap dengan anak-anak yang tidak banyak bicara dan banyak ketakutan. Karena ibunya mendesain seperti itu kehamilan. Oke? Ya, saya thank you ya. Saya tanggapan saya itu Bu Nova dan Ibu siapa tadi itu? Mohon maaf. Ibu Revalo. Ibu Revalo ya. Jadi golongan darah ini sangat luar biasa. Bapak Ibu belum ketemu muridnya, dapat data golongan darah itu kekayaan yang bisa kita desain. Ya, kita sudah bisa tahu kayak strateginya apa. Misalnya kalau misalnya golongan darahnya A, gurunya jangan kebanyakan O di kelas, mampus nanti gurunya. Kecapean, teriak gitu kan. Rata-rata O semua. Saya pernah itu Bu, 35 siswa, gurunya golongan darah A, muridnya 35 siswa, 30 golongan darah O. Ibu bisa bayangkan itu. Betapa dia pulang itu ngos. Karena 30 siswanya golongan darah O semua. Gitu. Gurunya golongan darah A.
Bayang ya Bapak Ibu gimana kasihan itu gurunya itu menghadapi muridnya yang golongan darah O kebanyakan ini di kelas ya. Oke, itu aja tanggapan dari saya. Thank you banget. Ya, terima Thank you, kasih Bu. Bu Eva, Ibu Nova dan Terima kasih. Ibu Revalo Iya. sudah jelas ya untuk jawaban Baik. yang diberikan oleh Ibu Eva. Ada satu lagi Bu dari chat dari Sulawesi Utara, Ibu Anita Languju. Pertanyaannya, bagaimana cara menyatukan satu persepsi anak-anak dalam proses pembelajaran terkait dengan golongan darah ini ya Bu Anita ya. Silakan Bu Eva. Revalo Ya. sudah jelas ya untuk jawaban yang diberikan oleh Ibu. Oke. Ya, pertanyaannya itu Bu Eva, bagaimana cara menyatukan satu persepsi dalam proses pembelajaran berdasarkan golongan darah dari materi ini, dari menyatukan persepsi anak-anak dalam proses pembelajaran dari sisi golongan darah. Oke, Bapak Ibu, yang perlu dipahami di sini bukan anaknya yang memahami persepsi itu, gitu. Yang perlu dipahami di sini adalah gurunya sebagai lingkungan. Karena kan kita kan sebagai lingkungan ingin membuka ini apa di dalam diri anak yang sudah Tuhan berikan gitu loh, kemampuan-kemampuan ini gitu. Nah, untuk menyamakan persepsi itu dengan teori ini bahwa setiap golongan darah itu beda. Ini tujuannya adalah menyamakan persepsi bahwa apa yang Bapak Ibu ketahui selama ini tentang diri anak-anak yang Ibu pusing dan kebingungan, tetapi dari darah ini ternyata oh iya ya, ada antar connecting antar sel di dalam tubuh kita yang kita nggak ngerti nih antenanya seperti apa gitu. Nah, setelah kita mendapatkan ilmu ini, ya guru-guru diharapkan punya persepsi yang sama gitu. Jadi lebih happy mengajarnya. Nah, segitu banyaknya murid, kenapa menggunakan golongan darah? Karena pertama praktis, instrumennya sangat praktis. Kalau ada cara yang mudah, murah, meriah, ngapain kita mau capek-capek, Bapak Ibu? Loh ini loh instrumen Tuhan kasih secara gratis dalam tubuh kita kok. Sayang gitu loh kalau aplikasi ini tidak dimanfaatkan gitu. Ini aplikasi gratis yang Tuhan kasih. Makanya dari awal saya bilang, kenapa Tuhan kasih darah, bukan kayu, bukan air. Ternyata ada maksud dan tujuan supaya manusia itu dipermudah gitu. Sebegitu banyaknya siswa, kalau Bapak Ibu mau lihat satu-satu stres Bapak Ibu, saya tuh sudah keliling lah, udah banyak lah, udah 10 tahun saya kasih training guru-guru. Semua guru-guru bilang bahwa dari semua pelatihan-pelatihan, inilah pelatihan yang paling berkesan dan penting sekali buat kami, Bu Eva. Ini pelatihan golongan darah. Karena kami sudah banyak ikut ini. Dibawa ke dalam kelas, nggak nyambung juga dengan murid kita. Gitu. Tapi pakai golongan darah ini luar biasa, Bu Eva. Kami sangat-sangat terbantu. Dari 35 siswa, kalau untuk mengobservasi satu-satu, pusing. Tapi coba Bapak Ibu petakan, Bapak Ibu kelompokkan dari golongan darah, kasih instruksi yang sama, mereka tetap cara kerjanya beda. Ada yang lambat, ada yang maunya cepat, ada yang cepat tapi hasilnya nggak sama dengan gurunya. Ada yang sama dengan gurunya, tapi setelah itu terakhir nggak sama gitu loh. Nah, coba bayangkan Bapak Ibu, kalau kita tidak memahami ini Bapak Ibu, bagaimana murid-murid kita ini stres menghadapi kita sebagai guru? Akhirnya apa? Negatif komunikasi dari dalam sel, data dari dalam DNA tidak akan terbuka. Itu sebabnya banyak kita yang tidak menemukan bakat kita, tidak menemukan potensi kita. Sementara Bapak Ibu, mohon maaf, saya harus katakan lagi dengan jujur sejujur-jujurnya. Kita 6 tahun di SD, oke? 3 tahun di SMA, oke? 3 tahun di SMP 3 tahun, SMA 3. 12 tahun kita di bangku sekolah. Setengah hidup kita habiskan di bangku sekolah. Pertanyaannya, kita keluar dari sekolah itu kita punya bekal nggak kenal diri kita? No. Saya bahkan di sekolah banyak dibully guru saya. Kenapa? Karena nggak paham gitu loh. Makanya ini kita perjuangkan ini, makanya Bapak Ibu jadilah agen kebaikan untuk mempromosikan ilmu ini ke siapapun.
Siapapun tolong Bapak Ibu kasih tahu, karena di Indonesia ini baru lembaga kami yang punya legalitas, baru kamilah yang dapat kepercayaan untuk menjelaskan tentang ini. Banyak sih Bapak Ibu di Google, itu tapi tidak mewakili. Mereka penjelasannya tidak ilmiah. Makanya selalu dianggap golongan darah itu kayak anekdot, kayak lucu-lucuan begitu. Padahal itu bisa dijelaskan secara ilmiah. Jadi Bapak Ibu, please jadilah agen kebaikan Tuhan. Sebarkanlah ilmu ini ke lapisan masyarakat. Kasih tahulah, bayangkan Ibu kalau Bapak Ibu ketemu anak terus dipukuli ibunya. Setelah Ibu tahu golongan darahnya, oh kodong kasihan. Anak itu begini tuh bukan karena maunya, ada hal-hal di alam bawah sadar dia yang nggak bisa dia kendalikan, itu alami responnya. Bayangkan Bapak Ibu, betapa banyaknya kita sebagai lingkungan kasih racun buat anak-anak kita. Sudah kita diracuni 350 tahun oleh penjajah, ditambah lagi kita di pendidikan juga kita racuni. Setengah hidup kita habiskan di sekolah. Ayo, saya selalu bilang kepada guru, tidak adakah rasa hatimu ini punya beban moral ini, mau tahu bakat anak-anak muridmu, karena tujuan sekolah itu kita ingin tahu potensi apa dalam tubuh kita, diri kita yang Tuhan kasih ini loh. Dari 120 juta sperma yang dimenangkan, waktu pembuahan terjadi bertemu sel telur dengan sperma, kok kita dipilih Tuhan? Yeremia katakan ayat 1 ayat 5, sebelum aku membentuk kau dalam kandungan ibumu, aku sudah mengenal kau. Bayangkan. Yesaya 49 ayat 1b, Tuhan bilang apa? Aku sudah memanggil namamu sejak dalam kandungan ibumu. Bayangkan, dari jutaan kita dipilih. Makanya saya selalu tidak setuju kalau guru-guru kita tidak menaikkan anak. Jangan, berarti gurunya tidak ngerti. Karena dari awal saja kita, dari proses pertemuan itu saja, kita sudah juara di situ. Kalau guru kita tidak naik kelas, berarti gurunya tidak paham potensi anaknya. Dia tidak tahu membuka kunci gemboknya. Kenapa dia tidak tahu? Karena dia tidak belajar tentang ilmu genetik. Makanya Bapak Ibu please doakanlah, mudah-mudahan ini ilmu nanti bisa masuk di dalam di dalam mata kuliah calon guru nih. Supaya calon guru itu terbuka ilmunya, otaknya tentang neuroscience, kerja otak, kerja sel, kerja DNA. Supaya kita tuh nggak primitif terhadap ilmu pengetahuan gitu. Jadi kita nggak menyamakan semua anak itu harus sama seperti mau dalam pikiran kita. Padahal kita diciptakan Tuhan itu berbeda. Oke, itu saja dari saya. Mudahan terpuaskan dengan jawaban saya. Oke, terima kasih. Oke, mudah-mudahan terpuaskan. Satu lagi yang terakhir Ibu, pertanyaan ini dari guru di sekolah luar biasa di Kota Tamiang Layang, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah. Izin bertanya, kata beliau, apakah golongan darah mempengaruhi anak yang lahir mengalami autisme? Ibu siapa ini? Ibu Handayani dari Kalimantan Tengah. Oke, ya saya akan jawab. Dari awal kita juga jelaskan bahwa yang namanya autisme itu ada dalam DNA. Golongan darah ada di luar daripada inti sel kita. Tentu sangat berhubungan. Kami pernah beberapa kali riset di beberapa sekolah-sekolah luar biasa di Tangerang dan di Banten waktu itu. Itu kelihatan waktu kita kasih mereka gambar itu beda reaksinya setiap golongan darah, Bu. Kalau yang O itu disuruh gambar dia yang besar-besar. Dia gambarnya besar-besar gitu. Kalau yang A beda, yang A itu disuruh gambar ikan lumba-lumba, dia kecil-kecil ya, rapi sekali gitu. Kalau yang B itu ya tergantung moodnya dia mau gambar apa, tapi variasinya banyak, ide-idenya ada gitu. Nah begitu juga dengan AB gitu. Jadi setiap golongan darah tadi Bapak Ibu mesti ngerti di mana itu yang dari awal tadi yang masalah autis tadi, ya itu ada program di dalam DNA, tetapi dia tetap sebelum terbuka DNA ini dia harus melewati darah dulu. Makanya kalau Bapak bisa cek golongan darah anak-anak Bapak Ibu di kelas yang golongan darah O, itu biasanya dia lebih nggak bisa diam. Ya, kalau A itu biasanya dia hafal barang-barangnya, bukan hafal ya, dia warnanya itu dia sama gitu. Ya, jadi kesannya di dunianya sendiri ini anak si yang golongan darah A ini. Kalau B itu biasanya dia putar-putar, dia di dunianya sendiri tapi dia banyak gerak juga. Kalau A itu biasanya dia barang-barangnya itu dia warnanya sama gitu, dia susun gitu.
Ini menarik sekali, Bapak Ibu nanti bisa konsul ke saya masalah tadi yang autis dan lain anak berkebutuhan khusus ini, nanti bisa dikasih datanya ke saya, nanti kita baca DNA-nya, dan yang paling penting buat ibu adalah baca riwayat kehamilan, karena dari situlah program gen itu error, gitu. Bagaimana kromosom waktu dipindahkan itu datanya terpindahkan dengan baik, tulisannya terpindahkan dengan baik atau tidak, dan semua itu ada hubungannya dengan hormonal reaksi kimia di otaknya ibu. Nah, kami juga baru menemukan sebuah benang merah bahwa ada hubungan juga antara perbedaan golongan darah ibu dengan anak yang tidak sama juga membuat perbedaan reaksi kimia. Satu. Yang kemudian kedua adalah bahwa ada hubungannya juga ketika ibunya dan anak dalam kehamilan ini, dalam kandungan ini tidak diajak komunikasi, maka data-data dalam DNA anaknya juga bisa error. Gitu, karena tidak diajak ngobrol ibunya, didiemin aja, apalagi sampai mau digugurin dan lain sebagainya. Gitu. Jadi banyak sekali informasi dalam gen ini akan error negatif tadi kalau yang bersangkutan atau ibunya mendesainnya dia tidak siap atau dengan sembarangan. Gitu. Ya, jadi ini penting sekali dari kompas diri manusia tadi dari awal saya jelaskan 1, 2, 3, 4, 5 dan lain sebagainya. Kita mulai dari urutan pertama untuk kita lihat desainnya, ya. Nah, selama ini kan Bapak Ibu ketemunya nanti di urutan keempat, ketika dia sudah menjadi anak, ya kan? Kita tidak pernah tahu sejarahnya di awal itu seperti apa. Makanya kenapa kebingungan dan pusing kita menghadapi mereka. Oke, itu saja. Oke, ya. Jawaban. Terima kasih Bu Eva. Penjelasannya bagaimana Ibu yang dari SLB di Tamiang Layang? Apakah sudah jelas atas penjelasan Eva terkait dengan autisme? Ya, terima kasih Bu buat penjelasannya, luar biasa. Saya mengikuti dari tadi. Luar biasa. Pengen maunya sih banyak lagi nih yang mau saya tanyakan. Karena kebetulan saya mengajar di SLB. Jadi ketemu anak-anak yang ada yang autis, ada yang tunagrahita, jadi macam-macam Bu. Jadi sebenarnya ilmu-ilmu kayak gini sangat penting banget buat saya. Terima kasih Bu buat penjelasannya. Ya. Ya, Ibu Anita ya. Ya. Oke, nanti Ibu bisa sharing lagi, nanti Mbak Novelin kasih nomor WA saya, kita bisa berkomunikasi, Ibu bisa kasih saya data golongan darah, dan kemudian bagaimana riwayat kehamilan. Jadi kalau Ibu bisa dapat riwayat kehamilan itu akan timbul rasa kasihan dan rasa sayang kita kepada anak. Karena kita mulai paham kenapa anak ini begini, kenapa dia berbuah seperti ini. Kita akan tahu bahwa ternyata waktu pas proses pembibitan ini lahannya tidak dipersiapkan, pupuknya tidak dikasih, bahkan tidak ditahu dia ada. Sehingga buahnya akhirnya jadinya error. Gitu. Oke, Bu Anita ya. Oke, terima Cukup kasih ya? sudah jelas ya Ibu Anita dan juga Ibu Anita di Sulawesi Utara dan juga Ibu Handayani di Kalimantan Tengah. Mungkin closing statement terakhir Ibu untuk bisa disampaikan kepada teman-teman juga sebagai motivasi di dalam pengenalan potensi genetik darah ABO ini dalam proses pembelajaran. Silakan Bu Eva. Oke. Saya terima kasih sekali atas waktu. Ya. Oke. Ya, langsung ya. Saya terima kasih sekali atas waktu yang diberikan kepada saya walaupun waktunya sangat singkat sekali ya. Tapi tidak mengurangi rasa bahagia kita untuk bertemu di sini. Bapak Ibu, keputusan dalam diri kita itu semua tergantung kita. Ibu mau terima ilmu ini dengan sukacita atau hanya biasa-biasa saja atau tidak sama sekali, itu urusan Bapak Ibu. Intinya saya sudah punya tanggung jawab, saya sudah sebarkan. Dan keputusan ini pun juga akan berakibat sangat luar biasa kalau Ibu bisa memaknai ini menjadi sebuah sesuatu yang dalam buat diri Ibu dan keluarga dan keturunan kita ke depan. Nah, Bapak Ibu, saya meneliti ini kurang lebih 12 tahun. Ya, jadi sudah cukup lama. Dan itu perjuangannya sangat-sangat panjang. Saya meninggalkan pekerjaan, saya meninggalkan anak, saya meninggalkan banyak hal untuk bisa mendapatkan benang merah dari DNA ini. Jadi Bapak Ibu, saya butuh waktu 12 tahun, di Jepang butuh waktu 75 tahun, itu bukan waktu yang sangat singkat. Ya, jadi kalau hari ini Ibu hanya duduk manis,
1,5 jam mendengarkan saya, kemudian tidak membuat ilmu ini menjadi sesuatu dalam diri kita, itu sangat disayangkan sekali. Karena ibu gratis ya, duduk gratis mendengarkan gitu. Nah, beda dengan kami, beda dengan orang-orang yang memang sangat interest di dalam penelitian ini gitu. Mereka butuh pengorbanan yang luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu, saya cuma berpesan, ini adalah berita dari surga, berita dari Tuhan Yesus sendiri. Makanya dari awal saya katakan kenapa Tuhan kasih darah, bukan kayu, bukan air, tapi darah. Berarti ada message di balik darah, ada nilai-nilai spiritual yang mau diberikan kepada kita umat manusia untuk menjadikan kita menjadi lebih mencintai diri sendiri, mencintai orang di sekitar kita, mencintai apapun yang kita lihat, termasuk juga mencintai masa depan kita. Nah, sehingga saya harus katakan sekali lagi terima kasih untuk waktunya, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi, dan shalom untuk kita semua. Shalom Ibu, terima kasih. Sekali lagi kita beri aplaus kepada Ibu Eva Dibanti Tumba dari Akademi Golda Indonesia yang sudah membersamai 1 jam lebih kepada kita, sehingga kita bisa mendapatkan wawasan baru walaupun ini masih di kulit luar. Kembali lagi saya mengajak Bapak Ibu nanti bisa juga mungkin di daerah wilayahnya masing-masing berbicara kepada komunitasnya, mungkin menyampaikan kepada kepala sekolah atau juga kepada dinas terkait untuk bisa mengundang beliau atau dari Akademi Golda Indonesia bisa membersamai Bapak Ibu untuk mengenal lebih dalam apa itu potensi genetik DNA ABO di dalam proses pembelajaran, terutama menyambut kurikulum nasional di tahun ajaran 2024-2025. Terima kasih Bu Eva, sampai ketemu pada kegiatan Kombel Christian Education for Fun Indonesia. Tentunya akan terus berlanjut pada kegiatan-kegiatan Kombel lainnya dalam materi-materi yang akan membersamai kita semuanya. Nah Bapak Ibu, presensi boleh Bapak Ibu isi, kita akan masuk kepada bagian yang kedua. Ini tadi sebenarnya ingin saya cut saja dulu ya, karena supaya penasaran gitu ya, bisa langsung ke Ibu Eva nanti ke depannya untuk mengundang kami di Akademi Golda Indonesia dan juga tim yang ada supaya bisa mengisi di dalam proses, paling tidak ada wawasan yang bisa Bapak Ibu dapatkan. Nah Bapak Ibu, ini bagian yang kedua, kita masih bertahan mungkin sekitar 30 menit ya, karena waktu kita ini sebenarnya sampai jam 12, masih 15 menit. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat dari sisi diferensiasi pembelajaran kita. Terima kasih Ibu Eva kebersamaannya dengan kita semua. Nanti materi dibagikan di grup karena kita sudah ada WhatsApp grup khusus webinar dari Kombel Christian Education. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan bisa mengambil materi yang terkait dengan kegiatan kita pada hari ini, karena setiap kegiatan kami di Kombel Christian Education 4.0 itu pasti ada menyajikan materi-materi, kemudian feedback agar Bapak Ibu bisa melihat bagaimana hasil dari proses kerjasama kita dalam kolaborasi. Jadi tidak hanya sekedar duduk diam, tadi seperti kata Ibu tadi mendapatkan ilmu ini tetapi tidak mengimplikasikannya. Jadi kami berharap Bapak Ibu sekalian dapat mengimplikasikan wawasan dan ilmu yang ada di dalam kegiatan yang dilakukan oleh Kombel Christian Education 4.0. Bapak Ibu sudah melihat di dalam layar ya. Jadi saya menjelaskan dari sisi kita di PAK. Tadi ada usulan dari pengawas Kota Ambon untuk bisa memasukkannya di modul ajar. Nah sebenarnya di modul ajar itu sudah ada bagian di depan, Bapak Ibu kalau melihat itu tentang diferensiasi pembelajaran. Bukan hanya modul pendidikan agama Kristen, tetapi juga materi umum lainnya. Itu ya Bapak Ibu ya. Buat Bapak Ibu yang baru bergabung di Kombel ini, perkenalkan nama saya Rustina Meganoveni, biasa dipanggil Noveni. Saya inisiator dari Kombel CE 4.0 ini sudah dari 2020, sebelum adanya plafon Merdeka Mengajar, kerjasama awal juga bersama-sama dengan Ibu Eva dan juga teman beliau yang ada di ABO Indonesia pada saat itu, lalu UKRIM Yogyakarta. Jadi kami ketika bergabung adanya PMM, Plafon Merdeka Mengajar ini, komunitas kami masuk ke dalam PMM, sehingga dari Januari kemarin kami bisa membagikan berbagai macam informasi, wawasan, dan pengetahuan dari berbagai macam sumber. Di tahun lalu kami bekerja sama dengan Lembaga Alkitab Indonesia, bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, Kementerian Agama,
Provinsi Gorontalo ya dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan kegiatan-kegiatan webinar yang menunjang kompetensi guru PAK. Nah, Bapak Ibu, dari sisi kesehatan, dari sisi genetik sudah dijelaskan oleh Ibu Eva. Jadi saya kenal dengan beliau ini sudah cukup lama ya Bapak Ibu, ya dari tahun 2010 ketika saya juga berjualan, Ibu Eva juga berjualan ya. Jadi kami ini terlibat bisnis, salah satu bisnis kosmetik ya Bapak Ibu. Perkenalan dari itu saat beliau masih bertugas di Palang Merah Indonesia. Beliau adalah seorang nurse juga. Dari situ berkenalan, lalu beliau juga menginisiasi pendidikan terkait dengan golongan darah. Jadi memang pakarnya memang dari orang kesehatan. Awalnya jujur ya, kalau masih ada Bu Eva di sini, awalnya saya masih apatis Bapak Ibu ya dengan ilmu ini. Tapi 4-5 tahun belakangan semakin saya mempelajari, semakin saya memahami ini, banyak hal sekali seperti mungkin kesaksian Ibu Bapak tadi yang sudah menjalankan atau mendengarkan ilmu tadi, banyak sekali yang bisa kita temui. Contohnya tadi Ibu Nova mengatakan Ibu A ya, Ibu O suaminya A. Benar, terbalik dengan beta Bunda. Beta A, Paitua O. Jadi bisa dibayangkan seperti apa yang tadi dijelaskan Bu Eva. Orang O yang orang O yang santai, yang tidak suka ditanya, dengan beta yang orang yang suka menanya, itu bisa menyebabkan ya kalau kita tidak paham itu konflik, benar Bapak Ibu, atau perdebatan yang tiada ujung. Nah, dengan mempelajari golongan darah ini ataupun juga hal-hal lain, karakter itu akan teruji, karakter itu akan terlihat, ya kan? Lalu minat belajar dan lain sebagainya yang terkait dengan proses pembelajaran itu akan terlihat. Jadi betul seperti kata Bu Eva tadi, ketika kita sudah memetakan di kelas kita golongan darah anak kita, kita akan bisa memaksimalkan setiap potensi yang ada di peserta didik kita. Nah, ini unik tadi ada Ibu juga dari SLB. Saya bisa membayangkan bagaimana kondisi Ibu Handayani ya, luar biasa itu di SLB. Kebetulan saya juga punya guru waktu itu, dia sekolahnya adalah sekolah rujukan ABK. Saya bisa membayangkan ketika di kelas ternyata harus ada guru pendamping. Ya benar Ibu Handayani ya, guru pendamping. Tetapi ya si guru ini ya tidak berperan aktif di dalam proses pembelajaran, hanya menyampaikan karena apa, ada pendampingnya yang menuliskan, yang membantu dia belajar. Padahal ketika dilihat potensinya, seperti yang disampaikan oleh Ibu Eva tadi, ketika beliau mengadakan riset atau kuesioner kepada sekolah-sekolah yang berkebutuhan khusus atau SLB, dari anak O akan terlihat. Nah, kita kan belajar diferensiasi Bapak Ibu. Kenal diferensiasi, ada salah satu cara dengan menyuruh mereka atau memberikan mereka ruang untuk menulis atau menggambar. Dari goretan warna, goresan kertas, gambar lingkaran akan terlihat, itu bisa dikelompokkan. Jadi bagaimana nanti relevansi tentang genetik ABO dengan diferensiasi pembelajaran itu sangat luar biasa. Itu yang bisa kita dapatkan. Nah, Bapak Ibu bisa lihat sejarahnya dulu ya. Nah, saya orang A, Bapak Ibu, saya orang A, karena itu sangat detail ketika menulis presentasinya atau apa, karena memang perlu data-data supaya bisa menjelaskan. Tapi orang O, karena kebanyakan teman-teman yang ikut mendaftar di dalam webinar ini orang O semua. Ya, rata-rata orang O, orang AB itu ada 3 ya kalau tidak salah kita lihat. Orang A hanya ada beberapa. Jadi memang banyak orang O langsung mau banyak praktek, tetapi orang A itu tingkat berpikirnya tuh bertahap seperti tangga, sehingga harus memahami, kadang senang diajarkan berulang-ulang, sehingga bisa mempraktekannya kepada orang lain. Nah Bapak Ibu ini tokoh ya, tokohnya, ini bisa nih kalau kita buat lagi soal yang berstimulus HOTS ya, untuk guru-guru PAK, terkait dengan materi-materi yang berhubungan dengan sains, Bapak Ibu bisa angkat seperti ini modelnya. Jadi apa namanya, tokohnya adalah Karl Landsteiner yang merupakan sejarah atau bapak golongan darah yang menemukan sistem golongan darah ABO ini. Jadi kita juga memang selain langsung praktiknya kita tahu, kita juga perlu memahami sejarah kenapa bisa ada yang namanya persebaran golongan darah ini. Ini sepertinya bukan tahun 1990 ya Bapak Ibu ya, mungkin saya ini salah ketik ya tadi ya, nanti Bapak Ibu bisa cek di dalam
Google atau buku-buku lain. Nanti di dalam Drive Bapak Ibu, khusus yang untuk diferensiasi saya bagikan di dalam Drive. Jadi tinggal Bapak Ibu nanti mempraktekkan bagian itu. Lalu genetik abo. Nah, genetik abo itu kenapa disebut genetik abo? Bapak Ibu tadi Bu Eva sudah lihat ya di malam materinya ya. Mungkin buat kita yang bukan eksakta ya, sekarang bukan eksakta dasarnya itu bingung melihat angka-angka atau melihat gambar-gambar terkait dengan apa tadi itu, terkait dengan kromosom, terkait dengan DNA dan lain sebagainya. Nah, kita perlu pahami mungkin di kulit luarnya bahwa genetik abo itu merupakan golongan darah yang merupakan jenis pembagian darah pada manusia yang kita kenal lewat A, B, O, dan AB berdasarkan antigen pada sel darah merah. Nah, ini orang-orang biologi ya, orang-orang eksakta ini paham ya, atau orang-orang ahli-ahli genetika pasti paham kondisi ini. Kita di kulit luar bagian ini. Tadi Bu Eva juga sudah jelaskan, Bapak Ibu bisa lihat di layar bagaimana orang A ketika dikenal dari tingkatan apa tadi ya, fase-fase usia mulai dari kandungan, terbentuknya antara sel telur dan sel sperma tadi, lalu ada fetus, ada janin dan lain sebagainya di dalam kandungan ibu, itu akan terbentuk seperti apa, sudah ada alur-alur dan masanya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini ya yang dijelaskan oleh Ibu Eva tadi, ini adalah saya langsung pembagian golongan darah ini berdasarkan hasil penelitian para ahli yang sudah terlebih dahulu menelitinya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu golongan darah apa? Di ruangan ini ada 38 orang. Bapak Ibu akan lihat, Bapak Ibu akan telisik lagi di diri sendiri berdasarkan kepribadian Bapak Ibu yang menghasilkan ini tadi. Apakah seperti ini? Apakah seperti itu? Apakah benar yang sudah diteliti oleh para ahli? Bapak Ibu bisa lihat ya, golongan darah A tadi sama seperti yang dijelaskan oleh Ibu Eva tadi. Orang A ini orang yang sepertinya perfeksionis, cenderung suka belajar, tempat yang nyaman dan tidak suka banyak gangguan, sangat terjadwal. Nah, ketika saya menelisik diri saya, karena saya A, oh iya benar, saya orang yang tidak suka belajar tuh banyak gangguan, saya suka dengan ketenangan. Golongan A ini suka mencatat jadwal-jadwal secara teratur. Kalau Bapak Ibu lihat penuh ini tulisan saya juga tadi, mencatat apa yang Ibu Eva sampaikan, mencatat yang Bapak Ibu Nova, Ibu Al, kemudian Ibu Anita, kemudian Ibu akhirnya tadi saya catat supaya saya ingat, karena orang A tuh begitu. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu atau yang punya suaminya golongan A? Sama nggak seperti yang disampaikan oleh para ahli ini? Nah, itu yang perlu kita pahami bersama. Nah, juga kepada murid-murid kita. Nanti bagaimana kita bisa mengenal posisi mereka berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh para ahli Golda ini tadi, termasuk penjelasan Ibu Eva tadi. Nah, Bapak Ibu golongan B. Golongan B tadi Ibu Eva sudah jelaskan orang-orang yang mut-mutan. Benar Bapak Ibu, kalau dia nggak mood, dia nggak akan mau mengerjakan. Tetapi orangnya adalah orang-orang yang suka belajar. Jadi belajar apa yang mereka disukai. Kadang pendapatnya berbeda dengan pendapat gurunya. Nah, ini yang perlu kita minimalisasi supaya seperti kata Bu Eva tadi, pengalaman beliau tidak terjadi kepada anak kita, tidak terjadi kepada peserta didik kita. Kita tanpa sadar suka membuli peserta didik kita dengan kondisi tanpa mengetahui diferensiasi golongan darah mereka. Penting sekali. Karena tadi seperti disampaikan oleh Ibu Eva, pembuka gembok atau kuncinya untuk keberhasilan satu pembelajaran tadi dalam proses belajar, salah satunya yang bisa kita pahami dan mungkin ini adalah kunci utama yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus adalah pengenalan tentang golongan darah. Ini yang patut kita pahami bersama. Ini konteks mungkin dari PAK. Karena apa? Kita orang-orang percaya di dalam sini, dengan darah Yesus kita diselamatkan dan Yesus memberikan kunci darah itu sebagai pembuka kesuksesan di dalam proses aktivitas dan pembelajaran kita. Nah, ini golongan O. Ini golongan O berdasarkan hasil riset yang juga didapatkan oleh AGI atau Akademi Golda Indonesia, Ibu Eva dan tim adalah Indonesia rata-rata adalah pemilik golongan darah O. Tadi ketika Ibu Eva melakukan analisa di kota Ambon, beberapa kali sudah ke sana, rata-rata masyarakat di kota Ambon atau di Maluku adalah bergolongan darah O. Suami saya sendiri berasal dari Maluku, Bapak Ibu, dan beliau golongan darah O. Ayah mertua saya O, ibu mertua O, jadi O-nya bulat sekali atau plus-plus menurut saya, karena benar-benar dilahirkan dari orang yang
sama-sama O. Nanti Bapak Ibu juga bisa melihat ini posisi ini ketika menyusun proses pembelajaran. Mau tidak mau, suka tidak suka. Bila ada di sini yang menjadi kepala sekolah, Bapak Ibu harus meluangkan waktu untuk mengatur strategi bagaimana menerapkan potensi golongan darah kepada sekolah saya. Buat Bapak Ibu yang adalah kepala sekolah, mohon maaf, ini adalah inovasi ketika Bapak Ibu melakukan bagian ini. Karena sekarang penilaian di platform Merdeka Mengajar, KOSP-nya hanya ditandatangani oleh kepala sekolah, tidak kepala dinas. Dalam arti di sini, kepala sekolah yang menjadi kepala sekolah akan memiliki peluang untuk menemukan inovasi-inovasi apa untuk memperbaiki mutu pendidikannya. Benar Bapak Ibu? Nah, dari mana? Salah satunya ketika Bapak Ibu mau mengimplementasikan Bapak Ibu golongan darah atau potensi genetik ABO tadi. Golongan O ini orangnya easy going. Tadi kalau lihat antena kan langsung zut ya, langsung langsung meluncur saja. Kalau misalkan panah aja langsung meluncur ya. Seperti itu. Jadi kita harus bisa melihat bahwa orang O seperti apa ya. Orang O lebih suka praktek, tidak suka banyak teori seperti saya orang A. Ya Bapak Ibu, saya juga suka praktek tetapi harus diajarkan berulang-ulang kepada trainernya kepada saya. Ya, sebagai orang yang berada di golongan darah A tadi. Nah, ini O. Nah, ini AB. Ada di sini yang AB, boleh raise hand Bapak Ibu. Ini AB unik. Kenapa saya katakan unik? Saya lahir dari orang tua yang ayah O, ibu AB, lalu anak-anaknya A dan B, dan B 2 orang, saya sendiri yang A karena saya 3 bersaudara. Benar sekali saya melihat golongan darah AB ini adalah orang yang unik. Tadi Ibu Eva sudah jelaskan, ada A yang sistematis, ada B yang mut-mutan bercampur jadi satu, itu wow, luar biasa. Para ahli mengatakan orang AB adalah orang yang multitasking. Ya, orang AB itu yang rasional. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika kita berpikir apa, mereka jauh melampaui apa yang kita pikirkan atau berbeda dari konsep yang kita pikirkan. Benarkah begitu Bapak Ibu yang bergolongan darah AB di Zoom ini? Nah, saya sudah melihat itu di orang tua saya, di ibu saya. Saya sudah melihat itu ketika kami CE 4.0 studi tiru mandiri ke Kota Malang, adalah salah satu guru waka kurikulum di salah satu sekolah di SD Kristen di Kota Malang. Ketika saya lihat cara dia berbicara, karena saya sudah mendapatkan wawasan ini lebih dulu dari Ibu Eva dan juga materi-materi lainnya, jadi bisa membaca kondisi ketika bergaul atau berbicara juga bisa terbaca Bapak Ibu. Cara penyampaian orang juga bisa terbaca tanpa kita mengetahui dulu, mungkin melalui kuesioner. Jadi ini sangat membuat kita beruntung, bersyukur, kaya sekali ketika kita memahami ilmu ini Bapak Ibu, karena kita bisa melakukan hal-hal baik, kebaikan, meminimalisasi potensi konflik, potensi perdebatan ketika kita mengetahui golongan darah daripada orang-orang yang ada di sekitar kita. Apakah terlihat Bapak Ibu kepribadian Golda berdasarkan kondisi siswa? Nah ini Bapak Ibu bisa lihat nanti ketika Bapak Ibu akan masuk ke modul atau masuk ke dalam asesmen diagnostik, karena di modul kita ada namanya asesmen diagnostik. Benar Bapak Ibu? Asesmen diagnostik salah satu untuk mengetahuinya adalah bisa kita usulkan melalui potensi Golda. Bapak Ibu bisa ini lihat di sini ada kepribadian siswa, Bapak Ibu bisa bikin matriknya, lalu mengadakan penelitian secara anekdotal. Apa benar nih penelitian yang dilakukan oleh para ahli benar sudah sampai kepada bagian ini? Siswa A indikatornya adalah siswa yang terorganisir, sampai kalau kita lihat sisi negatifnya orang yang keras kepala. Nah ini bisa Bapak Ibu lihat ya, orang B adalah orang yang kreatif, orang yang moody ya, artinya mut-mutan, dan logikanya juga cukup jalan dibandingkan perasaan. Bagaimana Bapak Ibu dengan orang B? Sampai kepada orang O yang jelas banyak sekali ini kalimat-kalimat positif yang disampaikan dari sisi karakter dan kepribadian. Orang yang semangat, berapi-api, senang jalan, senang praktek dan lain sebagainya. Nanti Bapak Ibu bisa memetakan bagian ini sehingga bisa memudahkan ketika asesmen diagnostik ini didapatkan, Bapak Ibu bisa mempraktekannya kepada siswa. Jujur Ibu Handayani bila masih ada di kelas atau di ruangan ini, kalau kami dari sisi pengawas belum bisa sampai kepada grup
atau sekolah luar biasa. Saya belum pernah melakukan pendekatan ke sekolah luar biasa. Hanya ada guru kami memang yang sekolahnya adalah sekolah inklusif atau sekolah berkebutuhan khusus. Tapi pada kenyataannya memang tidak bisa maksimal. Karena apa? Yang pertama yang dilakukan sekolah adalah mentraining dulu kekuatan atau potensi daripada guru-gurunya untuk bisa memahami posisi ini. Nah, Bapak Ibu, yang daftar kegiatan kita ini ada 66 orang, tetapi yang mengisi hanya 57, khusus yang data kuesioner. Bapak Ibu bisa lihat di sini bahwa rata-rata benar seperti hasil penelitian, baik di kota Ambon, di kota Makassar, di Kasangata sendiri, atau di kota-kota lainnya, rata-rata orang Indonesia atau Bapak Ibu yang sudah mendaftar di kegiatan ini adalah Bapak Ibu yang bergolongan darah O. Oh, kalau yang ada yang tidak tahu satu orang, saya bingung kok bisa tidak tahu, padahal terkadang di KTP kita sudah ada tertulis. Jadi nanti mohon Bapak Ibu yang masih kosong di KTP itu bisa memeriksakan ke PKM atau klinik terdekat supaya bisa mengetahui, sehingga bisa menganalisa kondisi pembelajaran, kondisi diri sendiri, dibawa ke dalam posisi sebagai suami istri di rumah tangga, itu juga sangat membantu kita Bapak Ibu. Lalu disusul oleh golongan darah B, kemudian golongan A dan AB. AB juga sangat sedikit ya Bapak Ibu. Persebaran golongan darah nanti saya juga akan bagikan di modul saya, itu ada modul kompetensi pedagogik. Nanti Bapak Ibu bisa terima. Ada juga buku-buku tadi seperti yang disampaikan Bu Epa ya, ada buku-buku yang ada di ABO. Saya juga ada 2 buku sedang menunggu penerbitan secara fisik Bapak Ibu, itu khusus untuk SD, potensi golongan darah dalam diferensi pembelajaran jenjang SD, dan juga ini hasil dari kolaborasi dengan salah satu SD di Sangatta Utara, SDN 010. Jadi Bapak Ibu nanti kalau berminat bisa memesan langsung kepada SD tersebut di 010, nanti di grup saya akan bagikan, atau kepada kami dan Bu Eva yang terkait buku-buku ABO. Itu Bapak Ibu, karena penting sekali ketika kita melakukan implikasi praktek terhadap ilmu yang kita gunakan berbasis data. Bapak Ibu ya, berbasis data, tidak kira-kira, tidak reka-rekaan, tapi berbasis data yang sudah dikumpulkan. Saya dan Ibu Eva adalah direktur kami di ABO, Akademi Golda Indonesia, dan saya masuk di bagian tim riset genetiknya beserta rekan-rekan yang ada di berbagai daerah untuk kita bisa terus memperjuangkan potensi genetik ini terhadap kemajuan dan mutu pendidikan Indonesia. Rata-rata yang mengisi atau data kuesionernya itu adalah rekan-rekan guru dan pengawas dari jenjang SD. Jadi nanti contohnya ini banyak saya bagikan untuk diferensiasi adalah teman-teman dari jenjang SD, mohon maaf, atau jenjang SLB. Tapi tidak menutup kemungkinan rekan-rekan di SMP dan SMA juga kurang lebih sama, dapat kok karakteristik apa yang kita dapatkan dari pengenalan genetik darah ABO terhadap diferensiasi pembelajaran. Nah ini juga sama, Ibu Nova, Ibu Ol, Ibu Nora, ada teman-teman saya pengawas dari kota Ambon. Ketika teman-teman pengawas menjawab, baru 65 nih sampai pada pagi tadi yang saya buka, kebanyakan memang rekan-rekan pengawas PAK adalah bergolongan darah O. Yang lainnya disusul oleh golongan darah B, lalu A dan AB. Satu orang tidak tahu golongan darahnya. Lalu data yang ada, saya kemarin lupa ya Bapak Ibu, mohon maaf, menanyakan gaya belajar Bapak Ibu. Karena ini nanti ketika dipetakan, golongan darah dipetakan, faktnya dipetakan, akan ketemu strategi apa yang akan digunakan dalam proses pembelajaran yang berdiferensiasi. Saya gunakan yang paling mudah di sini adalah Bapak Ibu sebagai contoh adalah gaya belajar. Ada teori fak yang saya gunakan, biasanya kita hanya 3, visual, auditorial, dan kinestetik. Benar. Rata-rata Bapak Ibu orang kinestetik ini pasti O kalau Bapak Ibu lihat. Karena senang tadi seperti kata penjelasan Bu Eva, disentuh. Orang kinestetik itu banyak bergerak. Benarkah demikian Ibu Nova yang O? Dan teman-teman yang lain? Kalau Iya, saya seperti itu Bu Fen. ya betul sekali ya. Sukanya. Jadi penelitian dengan para ahli ini sudah begitu luar biasa sehingga bisa memberikan sumbangsih kepada kita untuk kita bisa memahami. Karena ada di luar sana Bapak Ibu yang nggak percaya, kata Bu Eva tadi dikatakan hanya ilmu tahyulnya Jepang. Ya, padahal ini sudah 70-an tahun diteliti ya oleh para peneliti di Jepang, ahli psikolog,
Lalu sekarang kita teruskan di komunitas kita pembelajaran di Indonesia. Orang-orang yang dari mohon maaf, mungkin yang kesehatan pun juga merasa itu hanya ilmu tahayul. Tapi kita sudah mempraktekannya Bapak Ibu, dan itu benar kondisi itu. Bukan rekaan, bukan cocologi. Tapi ini terkait DNA, terkait sel dan lain sebagainya yang ada di dalam genetik darah itu luar biasa sekali membuka potensi-potensi pembelajaran untuk lebih maju. Harapan dari founder Agi tadi, harapan dari kita juga para pendidik ini, kasihan kalau kita masih terendah dua terbawah dari sisi kecerdasan, dari sisi IQ, lalu dari sisi anak-anak yang berliterasi dan bernumerasi bahkan berkarakter baik, kalau kita tidak buka gemboknya dulu melalui potensi genetik ABO ini. Nah ini Bapak Ibu ya, yang menjawab ini saya ambil contoh dari teman-teman di pengawas. Rata-rata teman-teman itu belajarnya secara visual. Lalu diikuti dengan yang terbanyak berikutnya adalah menulis. Ya, ini ada perbedaannya Bapak Ibu ya antara kinestetik dan menulis. Kalau saya menggabungkan diri saya adalah orang visual menulis. Karena segala sesuatunya bisa bergabung. Ada ilmu lain juga yang bisa kita gabungkan, itu adalah teori quantum learning. Di situ saya pernah mempelajari di tahun 2003-2024 banyak hal, karena termasuk dengan model Frog ini digunakan dalam satu teori pembelajaran yaitu quantum learning. Nanti kita akan bahas Bapak Ibu di Kombel CE 4.0 akan meminta mana yang Bapak Ibu butuhkan, kita akan bahas bersama, kita akan panggil ahli yang khusus pada bagian ini untuk bisa menjelaskan apa-apa saja yang bisa membuat pembelajaran PAK itu menjadi bermakna dan bermanfaat. Kebanyakan adalah para pengawas SD, sama seperti rekan-rekan juga yang hadir pada saat ini, kebanyakan dari SD. Nah, saya bertanya terkait Bapak Ibu pendekatan moderasi beragama. Kebetulan saya di Kementerian Agama, pengawas madya tingkat dasar, lalu kita juga terkait dengan proses pembelajaran PAK. Bagaimana menyampaikan terkait moderasi beragama ini dilihat dari potensi genetik ABO. Mungkin seperti kata Bu Nova, apa hubungannya? Ada hubungannya setelah dijelaskan oleh Bu Eva. Untuk mengenali proses penyampaian informasi itu, ketika kita tahu masing-masing rekan kita berbeda, atau guru-guru kita, atau murid-murid atau siswa kita berbeda golongan darah, kita akan bisa menerapkan strategi apa? Agar tujuan penyampaian materi, tujuan penyampaian pembelajaran itu bisa tercapai dengan baik. Nah ternyata dalam jawaban data kuesioner teman-teman pengawas, menjawab ini di tengah-tengah ya, ini skala Likert ya Bapak Ibu, seberapa sering, kebanyakan nih 24 ini mereka masih di range yang di tengah-tengah ini. Saya belum menganalisa lebih lanjut lagi bagian ini, tapi ketika di sini bisa terbaca bahwa ada bagian juga ternyata teman-teman ini kan belum menjawab semua, mengalami kesulitan ketika mereka menerapkan materi-materi terkait moderasi dalam PAK. Nah, bagaimana gemboknya atau kuncinya si potensi Golda lewat strategi pengenalan potensi itu bisa menjelaskan bagian ini. Ini maksudnya demikian Bapak Ibu ya. Oke, kita lihat lagi data kuesionernya ini. Nah, seberapa puas ya Bapak Ibu? Saya juga belum ini nanti pasca kita webinar saya akan menanyakan seperti ini kepada para peserta. Ini juga data kami di Bank Agi supaya kami bisa menganalisa data-data tersebut lalu membagikannya kembali bahwa inilah yang didapatkan dari hasil kami mendiseminasikan berbagai macam wawasan terkait dengan golongan darah ya Bapak Ibu. Lalu seberapa puas? Ternyata ya masih dari sisi 5 ini masih banyak yang belum puas karena memang mungkin baru mendengar tentang potensi genetik ABO terhadap penjelasan materi, pembuatan bahan ajar dan lain sebagainya. Itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang ini tadi masih sedikit yang yakin ya Bapak Ibu apakah ilmu genetik darah ini bisa digunakan. Kami dari Agi, dari CE 4.0 berharap sekali bahwa Bapak Ibu bisa mempraktekannya. Tadi kata Ibu Eva, mempraktekkan praktek baiknya itu kepada teman-teman yang ada di sekolahnya masing-masing dan lain sebagainya. Nah, terkait ketika Bapak Ibu sudah mengenali apa itu potensi atau memetakan golongan darah anak-anak maju ke proses pembelajaran, guru wajib mengenal ini. Ini keren Bapak Ibu, ini masuknya kemana? Diferensiasi pembelajaran.
Nanti bisa diartikan ke dalam bahasa Indonesia. Saya mengambil ini salah satu website yang dari lama sudah saya sering ikuti, banyak sekali yang saya praktekkan. Baik saya ketika masih menjadi guru ataupun sudah menjadi pengawas dari 2018 kepada bagian-bagian ini ketika melakukan BIMLAT. Ketika menginisiasi BIMLAT seperti ini, menginisiasi webinar seperti ini, ada starting point for learning yang harus Bapak Ibu ikuti. Jadi ada catatan anekdotal Bapak Ibu berdasarkan starting point for learning ini. Apa saja Bapak Ibu? Yaitu pengenalan person, pengenalan place-nya, sampai kekuatan setelah anak-anak didik kita mendapatkan pengetahuan. Nah, pada saat ini di Kombel CE 4.0 memberikan wawasan. Starting point-nya saya mengenal Bapak Ibu lewat kuesioner tadi. Saya memetakan golongan darah Bapak Ibu. Oh, ternyata kebanyakan O. Berarti saya tidak bisa lama-lama cuap-cuap di sini. Karena Bapak Ibu banyak langsung pada bagian praktek. Benar Bapak Ibu? Mana Bu Feni instrumennya gitu kan? Mana Bu Feni ininya? Saya pengen cepat-cepat praktek. Nah, dari bahan materi inilah Bapak Ibu bisa membreakdown, bisa menurunkan ke dalam bentuk-bentuk instrumen. Seperti itu. Untuk orang O ya, terutama untuk teman-teman O yang suka praktek, langsung dibuat instrumennya berdasarkan materi-materi yang sudah dibagikan. Karena saya lihat di dalam instrumen itu Bapak Ibu banyak yang berasal dari guru SD. Nah, kalau kita lihat istilah C2, C3 sampai C6 pasti tidak lepas dari taksonominya Bloom ya Bapak Ibu terkait dengan perkembangan kognitif. Karena apa yang sudah disampaikan Bu Epa, pembuka dalam potensi genetik darah, ujung-ujungnya adalah menaikkan mutu pendidikan yang terkait bukan hanya kognitif yang signifikan Bapak Ibu, tetapi juga dari sisi karakter, minat, dan bakat. Ini yang kadang kita lupakan. Tadi Bu Epa katakan ketika di sekolah, beliau dibully oleh guru. Apakah kita juga termasuk guru yang membuli dan membatasi kondisi para peserta didik kita? Itu yang harus menjadi pertanyaan di diri kita masing-masing. Karena penelitian mengatakan mencoba menghubungkan golongan darah dengan respon emosional terhadap belajar ada. Nah, saya punya anak SMA, saya tanyakan dia ketika proses belajar, karena saya tidak mengenal golongan darah guru-gurunya seperti apa, tetapi ini ada guru-guru yang tidak memahami respon emosional terhadap proses belajar. Taunya beri saja, yang penting anak-anak kerjakan, catat buku sampai habis. Nggak merdeka dong kita ya Bapak Ibu. Padahal kurikulum merdeka akan menjadi kurikulum nasional atau sudah menjadi ya karena sudah ditetapkan, sudah keluar Permendikbudnya ya di 2024 ini ada masa masih 3 tahun. Kemarin penjelasan dari Pusat Kurikulum oleh Bapak Dr. Yogi Anggrena saya mengikuti, di situ akan kita dilihat gimana sih kurikulum kita ini, apakah masih tetap sama ketika kurikulum ini atau kurikulum merdeka dijadikan kurikulum nasional. Sama nggak dengan KTSP dulu? Sama nggak dengan K13? Sama nggak dengan yang seperti ini? Semuanya terjawab Bapak Ibu sebenarnya. Karena apa? Gemboknya itu harus dipahami oleh guru tadi. Sebagai penggiat golongan darah, yang kami yakini gemboknya harus dibuka adalah potensi genetiknya dulu. Guru harus paham ini, dan kami di AGI termasuk Bu Eva yang sudah menginisiasi tadi berharap bahwa akan menjadi mata kuliah khusus terkait proses pembelajaran. Saya berharap di sini ada teman-teman yang dari kampus ya untuk bisa menyuarakan hal ini. Silakan panggil Ibu Eva untuk bisa mendiseminasikan ilmu ini sehingga kampus juga dimuat di KKNI mereka supaya mereka mengikuti. Biasanya mungkin kampus-kampus Kristen. Untuk kita yang di PAK ya Bapak Ibu, bagaimana bisa mengembangkan ini benar, ilmu dan wawasan ini dengan benar. Nah Bapak Ibu bisa lihat ya, golongan darah O adalah orang-orang yang memiliki motivasi tinggi dalam belajar dan respon yang positif. Sedangkan orang A itu cenderung hati-hati. Kalau masih ada Bu Epa, benar ketika Bu Epa kenalkan golongan darah ini kepada saya 2010, 2000 ya awal-awal beliau saya masih di daerah atau kecamatan Muarawaho, beliau ada datang ke salah satu PAUD, saya ingat saya masih apatis Bapak Ibu, saya masih ragu-ragu. Ilmu apa sih ini, bagaimana sih ini? Tetapi setelah 4 tahun, 5 tahun belakangan ini saya mulai mempelajari dengan intens. Benar, apa yang disampaikan hasil riset dari orang-orang yang bergerak sebagai penggiat pembelajaran atau pendidikan golongan darah ini Bapak Ibu. Penting sekali
respon emosional, dan bagaimana cara guru memotivasi siswa penting dalam proses pembelajaran. Kalau Bapak Ibu ingat, dalam mutu pendidikan selain numerasi dan literasi, ada survei karakter pembelajaran. Benar Bapak Ibu yang kepala sekolah ini paham nih ketika membuka di bagian mutu sekolah itu ya, atau mutu pendidikan itu, peran pentingnya itu karakternya siswa itu seperti apa. Nah, dibaca lewat mana Bapak Ibu? Ya dibaca dari kami penggiat golongan darah Indonesia, dibaca melalui golongan darah itu sendiri untuk mengenali bagaimana respon emosional siswa supaya dia bisa mengerti situasinya, supaya dia mengerti tugasnya sebagai seorang pelajar, supaya dia bisa tahu lingkungannya belajar seperti apa. Tadi pertanyaan Ibu Herlina yang terkait ya, dan atau juga Bu Anita tadi, siapa? Bukan di siswa dulu, tetapi di guru dulu, yang adalah apa Bapak Ibu? Lingkungannya itu sendiri, lingkungan siswa sendiri, untuk bisa memetakan, mengenali, melakukan strategi apa ketika dia sudah tahu si anak ini diferensiasi belajar berdasarkan goldanya itu berbeda-beda. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini prinsip yang harus kita pahami bersama. Saya percaya teman-teman yang ikut gerakan atau calon guru penggerak atau ya guru-guru penggerak ya tentang diferensiasi sudah dari awal dibagikan dan menjadi salah satu modul pembelajaran. Ini mohon maaf kalau dari sisi pribadi saya yang berbeda ya Bapak Ibu, saya kurang cocok dengan misalkan modul ya Bapak Ibu, modul yang sama yang harus dipelajari. Karena kalau belajar tentang diferensiasi pembelajaran, otomatis semua orang itu berbeda dari pola pikir. Mungkin diberikan satu wawasan yang inti oke, tetapi masing-masing memiliki proses penyerapan energi, penyerapan informasi yang berbeda-beda. Begitu juga dengan para siswa. Bagaimana guru PAK bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Ya dia harus mengenali dulu apakah dia punya komunikasi yang baik dengan siswanya atau peserta didiknya. Bagaimana responnya terhadap siswa yang berbeda? Ada kan hanya guru yang taunya cuma mengajar saja. Mohon maaf, saya banyak menemui guru-guru saya demikian. Mohon maaf sekali, bukan menjelekan. Yang penting saya mengajar sesuai dengan buku, sesuai dengan kurikulum, sudah pulang. Itu urusannya guru BP, guru BK untuk mengenali respon emosional karakteristik. Salah Bapak Ibu. Sedangkan di dalam model kita, mohon maaf kalau bilang salah, karena mungkin Bapak Ibu adalah guru-guru yang apatis, yang tidak memperhatikan bagaimana respon dan kebutuhan setiap siswa yang berbeda-beda. Nah, bagaimana si guru ini harus tanggap terhadap perbedaan siswa. Tadi Bu Epa contohnya gurunya A, golongan darahnya O semua. Saya bisa bayangkan diri saya ketika siswa saya begitu. Si guru yang tukang tanya ini dapat siswa yang nggak suka ditanya apa yang terjadi. Ya benar, stres tuh di dalam kelas. Benar itu. Kenapa semua kami pengawas pasti sudah pernah jadi guru kan? Jadi saya ingat itu. Oh, saya ingat tadi murid-murid saya di SD dan SMP waktu itu, ada juga di SMA. Oh, benar, tidak bisa kita menyamakan semua. Apa gunanya kurikulum merdeka, diferensiasi belajar kalau si gurunya tidak melakukan implikasi dan praktek langsung kepada siswa? Sudah tahu ilmunya, alah simpan-simpan aja nanti-nanti saja. Jangan Bapak Ibu, langsung praktek. Ya mungkin berbeda ya cara belajar kita, tapi praktekkanlah ini menjadi satu praktek baik supaya memajukan mutu pendidikan di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Lalu Bapak Ibu juga harus menggerakkan apa? Peserta didiknya itu atau kami sebagai pengawas menggerakkan guru binaan kami untuk bisa berpartisipasi aktif. Susah. Saya lihat di sini ada guru binaan saya, ketua KKG. Ya Pak siapa ya? Susah ya Pak ya kita menggerakkan teman-teman itu untuk aktif sekarang. Sekarang jadi kami bilang begini, kita tidak bisa memaksakan seseorang, tinggal dia punya motivasi mau belajar lagi tidak? Karena pembelajaran yang sepanjang hayat itu. Nah, juga baik adalah kolaborasi guru dan siswa dalam proses belajar. Sudah enggak Bapak Ibu mengadakan kolaborasi ini terus-menerus, bukan hanya karena ada tuntutan, ada observasi kelas, lalu ada penilaian supervisi kepala sekolah, tetapi bagaimana guru memang mengembangkan, guru minta partisipasi aktif siswa untuk kemajuan di kelasnya, khususnya untuk kita di kelas PAK, lalu berikanlah apa? Fleksibilitas ruang, waktu, dan materi kepada siswa. Ya Bapak Ibu, kan kita lihat ada setiap fase A, fase B, fase C, sampai fase F ya Bapak Ibu seperti apa. Itulah yang kita harus, apa Bapak Ibu, fase F apa fase E, yang terakhir Bapak Ibu, harus kita ketahui bersama, harus kita pelajari ruh kurikulum merdeka itu, supaya kita bisa memberikan fleksibilitas ruang, waktu, dan materi sesuai dengan kebutuhan siswa,
Yang kita pelajari pada saat ini adalah berdasarkan diferensiasi golongan darah. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu bisa baca di sini ya, terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Eva, Bapak Ibu sudah bisa menyimpulkannya secara kulit luar juga tentang diferensiasi belajar. Saya sudah coba sampaikan bahwa setiap kita manusia itu diberikan kemampuan oleh Allah, diberikan oleh kemampuan oleh Allah memahami antena kita masing-masing bagaimana menyerap setiap informasi dan cara belajar yang unik. Mengapa pembelajarannya berdiferensiasi? Tentunya itu adalah suatu pendekatan agar guru bisa melakukan hal yang maksimal kepada siswa dengan berbagai macam metode, dengan berbagai macam media, dengan berbagai macam perbedaan. Pada saat ini pembelajarannya terkait dengan Golda. Artinya Golda menjadi kunci untuk bisa mengakomodasi setiap perbedaan-perbedaannya dilakukan oleh kita dalam proses belajar. Jadi di buku saya itu Bapak Ibu terkait diferensiasi sudah saya jelaskan. Itu memang masih kulit luar tapi sudah ada instrumen-instrumennya. Tinggal Bapak Ibu nanti ke depan mungkin bisa mengadaptasi dari informasi itu. Karena bukan hanya dari saya tetapi saya juga mengambil dari hasil penelitian, dari jurnal, dari Ibu Eva sebagai inisiator dan founder Golda, founder Agi, teman-teman yang sudah berjuang lebih dulu untuk diramu, dimasukkan menjadi satu, apakah ini bisa dicocok, dilaksanakan oleh rekan-rekan guru di setiap satuan pendidikan mulai dari PAUD sampai SMA dan SMK. Bahkan mungkin ketika Bu Eva masih di sini kemarin juga ada perbincangan kami dengan salah satu dosen seni yang ada di Jakarta, karena terkait dengan inklusivitas ya, proses belajar, susah si dosen ketika menerima siswa yang berkebutuhan khusus tanpa ada training. Nah ini menjadi masukan buat kita ke depan, termasuk sekolah-sekolah bukan SLB atau sekolah-sekolah inklusif, supaya juga bisa memiliki guru yang sudah di-trainer, guru yang sudah di-training ya Bapak Ibu, guru yang sudah di-training, guru yang dapat memiliki pengetahuan ini bukan hanya sekedar untuk dapat apa ya istilahnya sekarang kan ada guru penggerak dan lain sebagainya untuk jadi kepala sekolah atau pengawas yang beralih fungsi tanpa memahami kondisi permasalahan yang ada di sekolah dari puluhan tahun seperti ini. Nah kita di CE 4.0 memahami bagian ini, kita bergerak dari akar rumput dulu supaya kita bisa membawa kepada instansi terkait kita. Inilah potensi golongan darah yang bisa mengakomodasi setiap perbedaan, setiap permasalahan yang ada di sekolah, di sistem pendidikan kita di Indonesia. Dengan mengenal potensi golongan darah, guru dapat menciptakan ruang belajar yang bagaimana Bapak Ibu yang lebih fleksibel, lebih personal, dan inklusif serta suportif bagi para peserta didik. Dan ketika Bapak Ibu juga tahu golongan darah teman-teman Bapak Ibu yang ada di sekolah, tentunya juga ketika ada gesekan-gesekan, mohon maaf bila ada demikian, itu dapat meminimalisasi. Karena Bapak Ibu sudah memahami kekuatan golongan darah mereka, memahami kelemahan golongan darah mereka, sehingga dapat berkolaborasi menciptakan, menghasilkan mutu pendidikan Indonesia yang lebih baik. Itu dari saya Bapak Ibu. Bila ada pertanyaan disimpan saja dulu karena nanti mungkin masih ada materi-materi yang lain atau ada yang ingin disaringkan terkait apa yang sudah disampaikan. Silakan Bapak Ibu, 2 prespon atau 3 prespon terkait bagian ini. Silakan. Tidak ada? Atau ada yang hendak merespon? Boleh raise hand dan chat, Bapak Ibu. Oke, dari Medan hadir. Wah, dari Sumatera Utara ada beberapa yang hadir. Saya lihat di chat. Ini Bapak atau Ibu Kiat sangat cocok diterapkan di sekolah saya. Sekolah mana ini, Bapak Ibu Kiat? Ini nanti bisa apa? Dari tim Agi, Ibu Eva bisa memfollow up hasil yang kita lakukan di tempat ini juga akan menjadi follow up bagi sekolah yang siap menerapkan tentang potensi Golda dalam proses pembelajaran. Tidak ada Bapak Ibu? Waktu sudah menunjukkan di wilayah absen. Oke, sebentar ini Bapak Yanto. Bapak bisa scroll di atas, absen sudah ada di depan. Nanti di dalam grup
webinar akan saya bagikan link drive-nya, baik yang sudah mengisi presensi dan juga materinya bisa diakses sesuai yang presensi ya Bapak Ibu. Kita akan membagikan sertifikat sesuai yang melakukan presensi, materi juga. Karena jujur saja Bapak Ibu, ada orang yang membuat kelas-kelas dalam pembelajaran tentang genetik abo ini dan bayarannya sangat mahal. Kami dari AGI dan Christian Education juga membagikan ini secara free supaya Bapak Ibu juga bisa menerapkan, lalu juga nanti lanjutannya Bapak Ibu bisa memanggil tim ahli dari AGI untuk bisa terus membersamai, membina, bahkan menjadi konsultan Bapak Ibu untuk bisa menerapkan potensi genetik abo ini di sekolah masing-masing atau di komunitas atau bahkan di gerejanya masing-masing. Ibu Dorsi, halo, apa kabar? Ini Ibu sudah saya bagikan link presensi webinar. Oke? Ya. Baiklah Bapak Ibu, bila tidak ada, karena waktu kita sudah lebih daripada waktu yang ditentukan, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian terkait dengan webinar di bulan Mei yang diadakan oleh Christian Education 4.0 Indonesia ini. Semoga yang kami bagikan, yang kami sharekan, atau hal-hal yang ada pada saat ini bisa bermanfaat di dalam pengabdian dan pelayanan Bapak Ibu masing-masing, baik di sekolah, di gereja, atau di kampus. Nanti seperti pesan rekan saya, kakak saya, Ibu Eva Dipanti tadi, bila Bapak Ibu membutuhkan materi, wawasan lebih dalam, bisa mengundang AGI Indonesia ke sekolah Bapak Ibu, ke kampus Bapak Ibu, karena kami akan terus bergerak dari segala penjuru, seperti kata Bu Eva, untuk memajukan pendidikan di Indonesia, mulai dari akar rumput dulu kami orang-orang, karena kami dan Ibu Eva berada di Sangatta, Kutai Timur. AGI Indonesia ada di Kutai Timur, di Sangatta, yang akan terus membersamai. Christian Education 4.0 Indonesia akan terus membersamai Bapak Ibu, sehat umur panjang, dalam materi-materi, dalam kesempatan-kesempatan yang lainnya. Mohon maaf Bapak Ibu bila ada kata-kata yang kurang berkenan, atau kata-kata yang tidak pantas yang saya sampaikan atau tim ABO sampaikan kepada Bapak Ibu, tapi kiranya ini semua mendatangkan berkat dan kebaikan buat kita semua. Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri kegiatan ini. Saya undang kita membuka ininya dulu sebelum kita mengakhiri dan berdoa, membuka layarnya. Halo, ada Pak Barita. Apa kabar Pak Barita? Ini luar biasa Pak Barita ini dari tahun 2020 ini begitu setia ya Pak. Waktu masih kegiatan kita zaman COVID. Terima kasih. Beliau adalah guru PAK di wilayah DKI Jakarta. Ada teman saya juga Ibu Darmi Sartika. Wow, luar biasa. Terima kasih Bu Darmi. Bu Darmi adalah kepala sekolah di Kecamatan Telen. Beliau ini juga penggiat kebudayaan luar biasa ya. Jadi terima kasih Bu Darmi, nanti undang Bu Eva ya Bu Darmi. Kita di Kutai Baik, Timur, Bu lanjut. Darmi. AGI Oke, ada di lanjut. Kutai Timur. Ya, Oke, AGI ya, ada di Kutai Timur, nanti akan terus bergerak. Ya, jadi buat teman-teman bisa mengundang, terutama tadi dari kota Ambon, kota Provinsi Maluku, nanti bisa mungkin berkoordinasi 4 kalinya bisa mengundang beliau untuk lebih lagi mendalami tentang AGI. Teman-teman di Sulawesi Utara yang sudah hadir, teman-teman di NTT juga nih yang setia, Pak Riki, ya udah setia dari kegiatan-kegiatan kita yang lalu, Ibu Pengawas, Ibu Meike Rondo ya di Sulawesi Utara. Halo Bunda, luar biasa Ibu Elisa Wati. Ini seperti kedua ya, Ibu Elisa ya bergabung ya, atau ada tadi dari Sumatera Utara juga saya lihat. Ada Ibu Yola juga di Kutai Timur, Ibu Yuanita Siahaya, Ibu Handayani, Bu, salam Pangentaru, Bu lah. Ulun sana jua Bu Ai. Ya itu. Ya, SLB Negeri ada ponakan salam saya Pangentaru. Bu, Advenda. Di mana? Kenal Advenda Bu? Ponakan saya Advenda. Penda. Oh, Ya, itu ponakan ini saya ini. di sana. Ya, nanti Iya tanya iya. saja Bu, mana dia tidak hadir. Iya iya. Anak Ibu Iya, Rio oke ya? Bu, kita Betul. foto bersama ya, Bapak Ibu. Oke, Ya, oke. kita foto bersama.